siang teman-teman. Siang Pak. Barisan sana pada lemes nih. Selamat siang teman-teman. Siang Pak. Masih lemes. Belum sarapan Pak. Oh belum sarapan. Ya udah nanti sarapan coba Pak ya. Nanti sarapan coba. Mau ditraktir nggak Pak? Ya udah nanti Pak tampil. Mau bawa berbaik. Jadi teman-teman di sini semuanya pada sehat-sehat kan? Sehat Pak. Nah, kita ketemu kembali di sini dengan pelajaran agama dengan materi yang baru teman-teman. Ada yang masih ingat nggak materi kemarin kita bahas tentang apa? Lupa. Yang padahal temanya itu menarik. Sudah Pak ingetin lagi ya. Jadi yang kemarin materi kemarin kita belajar tentang aborsi ya. Jadi aborsi itu kan dilarang Tuhan, melanggar perintah Tuhan keberapa? Ayo, masih ingat nggak? Jangan membunuh. 7, 6. Kurang tepat? 7. Kurang tepat? Jangan membunuh itu perintah kelima ya benar. Iya, perintah kelima. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Dibaca berapa? Nah, nanti Bapak harapannya teman-teman di sini dapat mengetahui apa itu HIV/AIDS dan obat terlarang. Jadi nanti dapat mengetahui terus dapat tahu cara pencegahan dan cara menghindari terus apa kayak mengobatinya kayak gimana. Kemudian Bapak juga nanti akan minta tolong Bapak dan teman-teman untuk membantu mengkampanyekan. Jadi kita membantu negara untuk mengampanyekan HIV/AIDS dan obat terlarang. Itu. Oke. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu HIV/AIDS dan obat terlarang? Nggak tahu. Obat yang dilarang pemerintah. Oh, maaf sebelumnya Bapak lupa absen ya? Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Cuma sini. Hidup Pak. Oh, alah. Biasa ada orang mancing dulu. Iya Pak. Mancing terus Pak. Selain itu masuk semua ya. Ini Bapak masuk. Iya Pak. Oke, lanjut lagi. Apa itu HIV/AIDS dan obat terlarang? Ada yang tahu nggak? Penyakit. Penyakit, ya benar. Virus, ya. Bakteri bisa. Apalagi? Oke. Yang dikatakan teman-teman di sini itu Bisa membunuh Pak. jadi HIV itu sama AIDS itu agak beda ya. Jadi HIV itu human immunodeficiency atau itu virus, saya bahwa bahasa Inggris ya. Adalah virus yang dikatakan Rena tadi benar. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melawan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Nah, AIDS-nya sendiri adalah arti dari accident, itulah sindrom. Adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nah, teman-teman, HIV ini adalah virus yang bisa menular dan bisa apa ya? Kayak kita tuh terkena ketika kita sedang misal kita habis main pakai menggunakan tangan, kalau misalnya main robot-robotan, main mobil-mobilan gitu kan, itu kita mau makan nih, nah kita nggak cuci tangan, itu bisa virus itu langsung ikut menyebar ke tubuh, jadi bisa menyerang tubuh juga. Nah kemudian terus AIDS ini adalah itu tadi di mana kondisi di mana tubuh tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jadi harus dengan penanganan dari dokter. Jadi nggak bisa disembuhin dengan imunitas seperti itu. Nah ini penyakit HIV itu menular melalui yang pertama itu darah. Ketika bersentuhan dengan luka yang ada darahnya, dan ketika memakai jarum suntik yang sama untuk beberapa orang. Yang kedua itu cairan sperma atau vagina ketika suami dan istri berhubungan seksual. Ini suami dan istri ya teman-teman, belum boleh masih kelas 11 SMA.
ketika ibu memberikan ASI kepada anaknya. Jadi HIV itu virusnya itu bisa menular melewati 3 hal tersebut. Nah, mesti teman-teman bertanya kan, kalau lewat 4 hal ini bisa menular enggak? Ternyata HIV itu tidak menular melalui udara atau air. Nah, jadi kalau teman-teman mau terbang, mau renang, jadi nggak usah takut, soalnya HIV itu tidak menular melalui air. Nah, kemudian ada air liur, keringat sama air mata. HIV juga tidak menular melalui air liur, keringat dan air mata. Nah, kemudian yang ketiga, HIV tidak menular melalui serangga dan hewan peliharaan. Jadi kalau teman-teman di sini mempunyai serangga atau hewan peliharaan, jadi nggak usah takut kalau hewannya itu terkena HIV. Kemudian yang keempat, berbagi toilet, makanan dan minuman. Jadi itu tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman terus berbagi seperti itu. Nah, teman-teman, jadi yang harus kita ketahui, HIV/AIDS itu belum ditemukan obatnya. Maka dari itu teman-teman tuh harus berhati-hati dalam virus itu tadi. Jadi kita hanya yang bisa dilakukan kita itu adalah mengatur pola hidup kita itu dengan pola hidup yang sehat, seperti makan makanan teratur, terus tadi sebelum makan tuh cuci tangan, kemudian istirahat yang cukup. Nah, seperti itu. Apa tadi itu? Tadi apa? Ada yang bilang? Oh, siapa? Makan buah-buahan. Makan buah-buahan, benar. Apa yang dikatakan dia? Terus lanjut usia. Jadi makan makanan yang seimbang ya. Buah-buahan, sayur-sayuran, terus 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke obat-obatan terlarang. Adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Jadi, saya Bapak mau melihatkan suatu video singkat untuk pada teman-teman. Nanti silakan disimak dan dilihat. Ada mau nggak lihat video? Enggak? Mau Pak, mau takut Pak. Takut. Lucu sih. Suara sih. Ini suaranya hanya lagunya Sugar. Nah, itu. Lagu. Silakan dilihat aja videonya. Jadi itu ada orang berotot mengonsumsi rokok dan lain-lain itu. Enggak mau dia. Lihat orangnya setelah mengonsumsi hal tadi itu. Berarti dia lewat tuh mengonsumsi terus. Makin kurus. Segarnya. Dan kemudian malah ditemukan sama si Agus. Jadi benar yang dijelaskan sama video di atas. Mungkin ada yang bisa jelasin nggak tadi? Manusia berotot itu kenapa? Terus itu tadi. Mungkin ada yang bisa jelaskan isi dari video tadi. Gimana? Agus gimana? Kalau Agus tadi Demi menjaga tubuh bisa berotot, dia mengkonsumsi pil, penggunaan narkoba, kemudian mati. kalau mungkin ada yang lain, ada yang bisa menjelaskan tadi itu Rena? Tadi itu tau Pak, kan orang berotot tuh awalnya dia tuh sehat-sehat Pak. Iya. Terus habis itu dia tuh merokok, terus habis itu minum obat-obatan terlarang, terlarang. Iya. Terlarang.
Oke, terima kasih Nana. Beri tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi ngomong-ngomong nih tentang perhatian ya. Mungkin kan tadi itu badannya bro dan lain-lain itu karena ini ya, karena Tuhan ya, karena akarnya dari. Nah, karena kita di sini itu Katolik semua. Jadi umat Kristus dan ini pelajaran agama. Makanya Bapak mau menggabungkan ini dengan Bapak mau tanya nih, apakah obat-obatan terlarang itu dilarang di dalam agama atau gereja? Dilarang. Ada yang menyebutkan enggak? Enggak, kalau menurut manusia, kan manusianya walaupun dilarang tapi tetap mengkonsumsi. Makanya aku bilang tidak terlarang buat manusia. Mungkin kalau kita suci ya terlarang. Bagi Gereja maksudnya. Kalau gerejanya kita suci ya. Jadi semua setuju kalau agama dan gereja itu melarang bahwa Setuju. tentang obat-obatan terlarang. Setuju? Setuju Pak. Cuma beberapa orang yang bilang setuju. Setuju Mbak? Oke. Kalau bisa rokok juga Pak. Apa kan? Kalau bisa rokok juga Pak. Oh, rokok ya. Jadi hari dan teman-teman juga rokok itu sebenarnya juga masuk dari obat-obatan terlarang. Karena kandungan rokok itu banyak, ada bensin, ada apa sih? Banyak. Nah, nikotin juga namanya dikatakan bensin. Itu termasuk obat-obatan terlarang. Kan narkoba sendiri itu awalnya kan dari narkotika ya, nikotin. Dan juga obat-obatan terlarang, narkoba itu semuanya berawal dari ya contohnya rokok dan lain-lain itu. Oke, begitu karena tadi gereja itu melarang bahwa adanya obat-obatan terlarang. Nah, Bapak mau mengumumkan bacaan kita. Mungkin ada yang mau baca? Oke. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nurani sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Terima kasih Pak Krisya. Oke, teman-teman, setelah teman-teman baca perikop
ini Bapak punya dua pertanyaan nih. Yang pertama, itu pertanyaannya, dua pertanyaan ini bisa dijadiin satu ya. Jadi ayat mana yang sesuai dengan materi kita tadi? Oke, tidak bisa jawab. Coba kembali lagi ke selanjutnya. Jadi ayat mana yang sesuai dengan materi kita? Dan mungkin buat teman-teman tuh menginspirasi teman-teman nih untuk tidak menggunakan obat-obat terlarang. Ya, jadi di mana yang menurut teman-teman itu sesuai dengan apa ya, hati teman-teman, terus menginspirasi teman-teman untuk tidak tadi itu apa namanya menggunakan obat-obatan terlarang gitu. Ini dari Indra pasti ono yang kayaknya kemarin Bapak lihat. Oh bukan, beda orang ya, beda. Wah, beda. Kirain kemarin lihat Indra sama Stiano merokok. Bapak tidak tahu kan? Kemungkinan Bapak lu nggak merokok. Merokok tuh bikin nggak sehat. Oke, mungkin ada yang ayat-ayat yang menginspirasi teman-teman. Gimana Jun? Kalau dari saya di ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Yaitu aku rasa berhubungan dengan tema yang kita bahas hari ini karena kan tadi udah Bapak jelaskan kalau obat-obatan itu dilarang kan di gereja. Secara tidak sadar tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, jika kita mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun itu tadi ganja yang membuat tubuh kita rusak, otomatis kita juga merusak bait Allah di tubuh kita, seperti itu Kak. Oke, tangan dulu. Mungkin ada yang lain? Krik-krik. Mungkin ada itu tadi menginspirasi kayak tadi itu Patricia Juliani ya, tapi Bapak lebih suka panggilnya Juliani. Jadi tadi itu Jul mengatakan bahwa tadi itu sangat relevan dengan Jul ya, karena kan diri kita itu sama halnya kayak Allah. Jadi kita tidak boleh berusaha ke Allah seperti itu. Oke, mungkin yang lain? Ya, mungkin hampir sama kayak Jul ya. Iya Pak. Oke, Bapak tambahin satu lagi, itu yang 1 Korintus 10 ayat 23. Itu segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu benar. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi Tuhan itu memperbolehkan kita untuk bebas melakukan apapun, boleh mengonsumsi apapun dan lain-lain. Tapi harus bersifatnya itu yang berguna dan membangun. Seperti itu. Sesuai yang dikatakan Jul tadi, kalau di tubuh kita itu adalah bait Allah. Jadi gimana kita berguna untuk bait Allah dan gimana kita membangun bait Allah di diri kita sendiri seperti itu. Nah, untuk jadi kita mulai ke kesimpulan materi kita hari ini. Bapak ingin melakukan sebuah eksperimen. Mungkin teman-teman di sini pada suka ya? Pada suka nggak? Suka. Ya. Nah, kalau siapin dulu ya. Ya Pak. Jadi Bapak punya 12 ini botol kosong. Pada kelihatan kan? Kelihatan Pak. Boleh maju yang kelihatan. Jadi Bapak punya
apa ini? Botol buatan. Nggak tahu ya, karena nggak tahu. Mau Fanta, Kak? Nggak tahu ya. Jadi dua ini kan ibarat tubuh kita. Dua ini. Yang pertama, jadi Bapak itu menggunakan satu dulu. Misal ini adalah obat-obatan terlarang kayak rokok atau apa kayak gitu. Jadi zat dalam rokok tersebut itu dituang ke dalam tubuh kita. Kita konsumsi, ya rokok. Kemudian setelah rokok itu kita mau mengkonsumsi obat-obatan apa kayak gitu. Misal minuman atau apa beralkohol lah, kayak gitu. Kita campur. Kemudian kita mengonsumsi apa lagi? Ya obat-obatan terlarang itu. Ganja itu kalau kalau difermentasikan di blender apa? Coba nanti warnanya itu hitam mesti. Bisa dicoba. Jadi kita campur. Jadi ini teman-teman yang ada dalam tubuh kita. Mengerikan bukan? Enggak ya, enggak mengerikan. Tapi ini nanti bisa berdarah dalam tubuh kita. Walaupun kita meminum air putih dalam hidup kita, tetap tidak bisa. Jangan semua Pak. Tidak bisa. Tapi perlu yang teman-teman tahu. Yuk kita baca-baca bareng. Tadi itu tadi bilang sama Jul. Tubuhmu adalah dari Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, melainkan milik Allah. Karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu. Jadi yang dibilang tadi, saya lagi Bapak menegaskan bahwa tubuh kita itu tubuh Allah, bukan milik kita, tapi milik siapa? Allah. Nah itu karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dan Bapak di sini mempunyai air yang telah didoakan bersama, maka air tersebut menjadi pokoknya kalau Bapak nanti jadi putih pokoknya. Ya maaf ini kan ini apa namanya penuh jadi tumpah-tumpah. Oke. Jadi oke, pembelajaran hari ini Bacain dulu dong Pak. sekian pembelajaran hari ini. Pak Tani membuat bonsai. Setelah selesai cuci tangan sampai bersih. Pelajaran hari ini telah selesai. Sekian dan terima kasih.